Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di mana saja Anda berada pada saat ini. Berjumpa kembali dalam renungan hari ini, Kamis 30 Juni 2022. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, Roma 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26. Mari bersama kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu yang luar biasa pagi ini, Engkau boleh membangunkan kami, bahkan kami boleh diajak kembali untuk merenungkan firman-Mu. Biar firman Tuhan di pagi hari ini terus menguatkan kami, memampukan kami untuk melihat hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di mana saja anak-anak Tuhan berada, Tuhan berkati mereka dan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mewartakannya. Biar kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Roma 7 ayat 13 hingga ayat ke-26 dengan perikop perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayan hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini membawa sebuah perenungan bagi kita. Yang pertama, Paulus membuka isi hatinya dan ia menceritakan kepada kita suatu pengalaman yang sangat dalam
yang mendasari keadaan manusia. Ia tahu apa yang baik dan ingin melakukannya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tahu apa yang jahat dan itu justru yang ia sama sekali tidak ingin lakukan. Namun justru itu yang ia kerjakan. Ia merasakan dirinya sendiri sebagai orang dengan dua kepribadian, yaitu seperti dua orang dalam satu tubuh yang menuju dua arah yang berbeda. Ia dihantui oleh perasaan frustasi kemampuannya untuk melihat apa yang baik, tetapi gagal untuk melakukannya. Kemampuannya untuk mengenal yang jahat dan kemampuannya menahan diri untuk melakukan hal yang jahat itu. Pada saat di zaman Paulus, perasaan ini sudah dikenal dan orang Yahudi menyebutnya bahwa setiap manusia ada dua sifat yang disebut Yetzer Hatov dan Yetzer Hara, yaitu dorongan hati yang baik dan dorongan hati yang jahat di dalamnya. Dan ada kemauan dan akal budi. Ketika Allah menjadikan manusia, Ia menanamkan di dalam kasih-Nya dan sifat-sifatnya yang baik. Dan kemudian di atas semuanya itu, Ia menempatkan akal budi yang mulia dan berkuasa memerintah. Ketika dorongan yang jahat ini menyerang, maka orang percaya bahwa kebijaksanaan dan akal budi dapat mengalahkannya dengan mempelajari firman Allah yang menyelamatkan. Dan firman Allah itu melalui hukum Taurat menurut pemahaman orang Yahudi. Dan ini merupakan salah satu alat pencegah pada saat-saat dibutuhkan. Paulus mengetahui semuanya itu. Dia juga mengetahui bahwa semua itu memang secara teori benar, tetapi praktiknya tidak benar. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pahami melalui renungan ini, yaitu ketidaksempurnaan pengetahuan manusia. Apabila kita mengetahui hal yang baik dan dapat melakukannya, kehidupan akan menjadi lebih mudah. Tetapi pengetahuan tidak dengan sendirinya menjadikan manusia baik. Dan sama halnya dengan setiap perjalanan hidup kita. Kita bisa mengetahui dengan tepat bagaimana permainan bola kasti, tetapi belum tentu dapat memainkannya. Mungkin kita tahu bagaimana menulis puisi, tetapi belum tentu dapat menuliskannya. Di setiap situasi kita bertindak, tetapi sulit untuk melakukannya. Itulah etika dan agama. Etika, pengetahuan tentang peraturan, dan agama, pengenalan akan suatu pribadi. Dan hanya dalam pribadi Yesus Kristus kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberi ketetapan hati manusia dan Ia juga sanggup menolong kita. Amin. Untuk firman-Nya, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Secara khusus untuk Jemaat GKE Kana Asih Ulung Muro, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu telah diwartakan bagi kami, biar terus menguatkan kami. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami semua dalam segenap aktivitas maupun juga dalam segenap pekerjaan dan usaha kami. Kami yakin bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kami. Secara khusus kami berdoa untuk Jemaat GKE Kana Asih Ulung Muro. Kiranya Tuhan memberkati jemaat kami, para pelayan-Mu, Bapak Ibu Penetua Diakon, hamba-hamba Tuhan yang Engkau kirim, yang Engkau percayakan. Biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Kiranya hidup dan kehidupan kami Engkau berkati, teristimewa Resort GKI Puruk Cahu. Biarlah dari Bapak Ketua Resort, bahkan dalam setiap pelayanan pekerjaan,
keluarga, rumah tangga beliau, dan juga seluruh rekan-rekan pendeta di mana saja mereka berada. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dalam nama-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati kami saat ini, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami menaikkan permohonan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.